Dampak kenaikan BBM membuat pedagang sembako di Pasar Ahad Pal 7 Banjarmasin mengalami penurunan pendapatan. Kuliner murah meriah di food court Banjarmasin tempo dulu. Tempat olahraga terkenal di kota Banjarmasin. Seorang anak remaja di bawah umur memberikan keterangan menyedihkan terhadap kasus pelecehan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, sejumlah berita dan informasi seputar Indonesia kami hadirkan dalam paket informasi aktual dan beretika dalam Adelia Hapsari News. Pemirsa, siaran Adelia Hapsari News bisa Anda dengarkan melalui Radio Indonesia FM dan live streaming di www.adeliahapsarinews.com. Bersama saya Tata Anggana, kita ikuti Adelia Hapsari News selengkapnya. Baik pemirsa, diawali dengan berita ekonomi. Dengan peristiwa kenaikan harga BBM, banyak pedagang yang mengalami dampak kenaikan harga tersebut dan menyebabkan sejumlah harga bahan pokok juga ikut naik. Bagaimanakah tanggapan para pedagang dengan kenaikan harga BBM tersebut? Berikut liputannya. Selamat siang, dengan saya Nurliawan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Ahad dengan dampaknya kenaikan BBM pada saat ini. Dengan dampaknya BBM naik nih Pak, apakah ada tendang pangan yang menjadi naik juga? Oh, banyak yang naik dan ini dari beras dari 10.000 menuju 12.000. Dari 12.000 menuju 14 sampai 15, 16. Oh, itu dampak dia naikkan BBM malah. Itu dari yang harga yang mulai kecil atau yang mulai yang dari tinggi, Pak? Dari yang kecil sampai yang tinggi naik beratan. Yang kecil tuh ditambah tahun ini kada baik pulang benih. Oh, berasnya malah. Gagal panen loh orang tahun ini, dari gambut, anjir semuanya gagal. Jadi naik kemungkinan beras ini akan datang lebih sampai 20.000 selitarnya kalau pemerintah tidak memasok. Ini kenaikannya sebelum BBM naik atau sesudah apa? Sebelum BBM naik sudah mahal malah. Udah mahal. Ini naik. Makin BBM naik makin mahal lagi. Makin mahal lagi. Jadi ada dampaknya bagi penjual beras malah. Dan seandainya Bapak ini rekaman ini apa video ini dilihat oleh Presiden, apa yang telah kesan clue yang akan Bapak berikan? Kalau kada ada pemasokan beras di Banjarmasin, mungkin akan beras Banjar ini akan meningkat terus kena. Ini masih masa panen, sudah beras sudah naik, apalagi masa depan kainannya tuh makin naik lagi nih. Jadi saran Bapak untuk kalau kedepannya tuh ya pemasokan beras lah dari pemerintah. Ya, itu tadi pernyataan dari salah satu pedagang yang terkena dampaknya. Saya Nurliawan melaporkan kembali ke studio. Beralih ke berita selanjutnya, beragam kuliner terdapat di kota Banjarmasin. Salah satunya terletak di Banjarmasin tempo dulu. Dimulai dari jajanan pinggir jalan hingga tempat yang nyaman untuk bersantai bersama teman-teman dan keluarga. Penasaran bagaimana tempatnya? Berikut cuplikannya. Halo pemirsa, bersama saya Tata Anggana di Adelia Hapsari. Di sini saya sudah berada di Kota Lama Banjarmasin, tepatnya di depan Kafe Keletikan. Di tempat ini cocok untuk mengerjakan tugas seperti tugas skripsi atau tugas yang lainnya atau tugas kuliah, dan juga tempat weekend untuk berkumpul bersama keluarga. Yuk, mari masuk. Keletikan Snack Ice Dessert terletak di Jalan Simpang Hasanuddin, Keretak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Keletikan ini dekat dengan Kota Lama Kopi. Di keletikan ini banyak menjual berbagai macam snack dan hidangan penutup. Untuk harganya sendiri terbilang cukup mengurus kantong, akan tetapi itu semua terbayarkan dengan rasanya yang dipilih.
sangat nikmat, apalagi dinikmati saat cuaca panas di siang hari. Untuk bukanya sendiri dimulai dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Selain makanan dan minumannya yang cukup enak, nuansa tempatnya pun cukup nyaman. Baik pemirsa, pesanan saya sudah datang. Saya memesan mango soup dan kentang goreng. Yuk kita cobain. Rasa mangganya cukup enak. Buat kalian yang pecinta sop buah, saya rekomendasikan mango soup ini karena rasanya enak. Menurut saya sih tempatnya cukup recommended banget sih, untuk apalagi yang suka foto-foto di sini ya oke lah, sangat bagus. Untuk di sini tidak panas juga, ada AC-nya, dan untuk pelayanannya cukup bagus juga. Dan untuk minuman dan makanannya untuk harganya cukup rendah juga, oke lah buat mahasiswa tuh, buat anak-anak yang isi dompetnya santri ya oke lah, mantap ya. Sekian perjalanan kuliner saya pada hari ini. Saya Tatanggana dari Adelia Apsari TV, kembali ke studio. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga. Masih di wilayah Kota Banjarmasin, ada satu tempat olahraga yang sangat terkenal, dan tempat tersebut sudah banyak digunakan oleh para atlet untuk berlatih. Penasaran bagaimana tempat olahraga tersebut sehingga didatangi oleh banyak para atlet? Berikut liputannya. Salam olahraga. Halo pemirsa, bersama saya Tatanggana di Adelia Apsari TV. Di sini saya sedang berada di depan gedung Borneo Indoor Futsal. Di sini banyak sekali cabang olahraga yang ada, yaitu futsal, badminton, kemudian basket, tenis meja, dan biliar. Yuk, mari kita masuk ke dalam. Borneo Indoor Futsal merupakan tempat olahraga yang terletak di Komplek AMD Permai, Jalan KSM, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Di sini terdapat banyak sekali cabang olahraga yang bisa dimainkan. Borneo Indoor Futsal ini merupakan tempat yang cukup terkenal karena banyak atlet-atlet yang berlatih di sini. Dan juga tempat ini juga sering dijadikan untuk ajang turnamen, baik itu antar kota maupun provinsi. Di sini saya berkesempatan untuk bertanya kepada salah satu atlet yang sedang berlatih. Nama Anda siapa ya? Nama saya Yunis. Yunis. Anda atlet di bidang apa? Saya atlet di bidang badminton. Bidang badminton. Sejak kapan Anda menekuni menjadi atlet badminton? Sejak umur 15 tahun. 15 tahun. Sekarang Anda umur berapa? Umur saya sekarang 21 tahun. 21 tahun. Apa yang membuat Anda ingin menjadi atlet badminton ini? Karena menjadi atlet badminton itu sangat keren. Dan mainnya pun lebih bervariasi daripada main futsal, bola. Dan olahraganya ini pun sangat gampang, tidak terlalu menguras tenaga. Selain itu, banyak juga pengunjung yang ingin menghabiskan waktunya untuk berolahraga di sini. Biaya yang digelontorkan untuk bisa memainkan olahraga di sini terbilang cukup murah, dari harga 15.000 hingga 50.000. Tidak hanya cabang olahraga yang sudah disebutkan, di sini juga bisa digunakan untuk bermain atau berlatih sepak takraw. Informasi apabila ada pertandingan atau turnamen bisa dilihat pada papan pengumuman yang ada di dalam stadion ini. Demikian berita sport pada hari ini. Saya Tatanggana kembali ke studio. Beralih ke berita situasional, seorang anak remaja di bawah umur memberikan keterangan menyedihkan terhadap kasus pelecehan seksual. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tata Dwi Anggana. Saya Mawar, umur 15 tahun, dan saya masih SMP kelas 3. Saya mengakui bahwa saya telah menyerahkan keperawanan saya kepada pacar saya di tanggal 6 Desember 2022. Tapi sekarang saya ditinggalkan oleh pacar saya dan memilih dengan wanita lain.
Mengapa Mbak melakukan hal tersebut? Saya melakukan itu tanpa pikir panjang karena saya pikir pacar saya akan setia kepada saya setelah saya berikan perawanan saya, tapi ternyata dia meninggalkan saya. Apakah Mbak Mawar tidak memikirkan bahwa hal tersebut itu bisa menyebabkan hamil dan bisa menyebabkan kelahiran dalam usia dini? Sebenarnya saya mikir dan saya pun awalnya takut, tapi karena pacar saya selalu meyakinkan saya bahwa dia tidak akan meninggalkan saya, maka dengan berat hati saya menyerahkan perawanan saya tersebut. Apa pelajaran yang Mbak Mawar ambil dalam kejadian ini dan pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada Mbak Mawar lain yang ada di luar sana? Mungkin pesan yang bisa saya berikan kepada mawar-mawar yang lain, tolong jangan percaya sepenuhnya kepada laki-laki, apalagi kalian masih di bawah usia dini, jadi tolong jaga keperawanan kalian. Untuk pelajar yang masih di bawah umur, jauhilah pergaulan bebas dan banyak-banyaklah kalian belajar tentang sex education agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Dan jika kalian bertekad untuk melakukannya, kalian harus memikirkan konsekuensinya agar tidak menyesali ke depannya. Karena kerugian tersebut bisa menyebabkan rusaknya masa depan Anda. Sekian dari saya, kembali ke studio. Pemirsa, demikian Adelia Absari News pada hari ini. Saya Tata Anggana, mewakili seluruh kerja kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.